Suratul Mursalati makiyatun khamsuna ayatan. Suratul Mursalat. Ini surat yang kita kaji mulai malam hari ini. Ini surat Al-Mursalati, namanya surat Al-Mursalat. Makiyatun, jenisnya termasuk surat Makiyah. Ya, ada Makiyah, ada Madinah. Madaniyah, ini Al-Mursalat ini Makiyah. Khamsuna ayatan, jumlah ayatnya ada 50 ayat. Jelas ya? Ayat pertama, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim bahwa adabul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wal mursalati urfa wal mursalati, dan demi malaikat. Kalau di alif diartikan angin, ya. Angin. Mursalat. Demi malaikat-malaikat mursalati yang diutus urfan secara berturut-turut. Apa yang dimaksud malaikat yang diutus berturut-turut? Alir riyahi, yakni mengurus angin, mengutus angin secara berturut-turut, mutatabiatan, kau fil farrosi, seperti bulu surai. Al-farrosi itu kuda. Ya. Jadi yang dimaksud mursalat itu bisa diartikan utusan, yaitu para malaikat. Dan malaikat, sehingga dinyatakan apa yang dimaksud malaikat yang diutus secara berturut-turut, adil yahi mutatabiatan, yakni mengutus angin secara berturut-turut, kaufil farosi, seperti bulu surai kuda. Bulunya ini kuda ini bertumpuk gitu Pak. Jadi Allah ini bersumpah, wal mursalati, demi angin, itu ya, yang bertiup berturut-turut, itu. Seperti tumpuk-tumpuknya bulu kuda, bulu rambut kuda. Terus, nah, ada angin yang seperti itu. Terus, terus, tumpuk-tumpuk angin. Itu dipakai sumpah. Allah bersumpah menggunakan angin yang ditiupkan berturut-turut. Kemudian fal'a sifati asfa, fal'a sifati, dan malaikat-malaikat yang terbang asfan dengan kencangnya. Yang dimaksud malaikat yang terbang dengan kencangnya itu adalah ariyahis sadida, angin-angin yang keras, bisa ngebunuh pohon. Ada angin yang kencang sekali, ada yang berlurut ya, ada yang kencang sekali. Jadi utusan malaikatnya ya, angin sadidah, sangat keras angin, seperti kencang. Juga Allah bersumpah dengan itu. Wan nasirati nasra, dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Tuhan ini. Nasron dengan seluas-luasnya. Apa bentuknya? Aryahi tansurul mator, yaitu angin yang menyebarkan air hujan. Menyebarkan air hujan. Rahmat, dengan hujan turun. Sekarang musim ketiga, ya kan? Sawahnya pada pecah-pecah, waduknya pada kering. Ada berita itu di Wonogiri, waduk Gajah Mungkur begitu kering muncul ada pemakaman umum. Aneh itu, ada makam umum waduk Wonogiri. Mungkin yang dulu orang-orangnya banyak pindah tak
rendem banyu itu mungkin jadi direndam tak kuburan-kuburan. Ngomong kuburan buahnya. Tapi bisa ada ininya Pak. Nisannya segala. Ada nisannya ada. Izinnya itu masih ada. Jejer-jejer. Jadi rupanya itu kerendam dulu. Sekarang kering kelihatan semua, muncul bermunculan. Nanti insya Allah kalau turun hujan tak tanaman-tanaman mulai suruh, nah itu yang masuk angin yang menurunkan hujan. Namanya asfan, sifati asfan, dan malaikat-malaikat utusan malaikat yang terbang asfan dengan kencangnya. Ai Arya is hadidah. Jadi angin yang sangat kencang, kemudian wan nasiroti nasron dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Tuhannya, artinya yang menjadi utusan untuk menyebarkan rahmat dengan seluas-luasnya. Apa bentuknya? Ar-riyahi tansurul mator, yaitu angin yang menyebarkan air hujan. Makanya suka orang bilang itu hujan rahmat. Sekarang banyak orang lari dari rahmat Allah. Ya kan? Iya. Lari. Bagi jalan hujan lari nggak? Lari. Itu orang lari dari rahmat Allah. Katanya hujan rahmat. Farfarikoti farkon. Dan ayat-ayat yang membedakan antara hak dan batil, ayatul Qur'an, ayatul Qur'ani tafriqu bainal haqqi wal batil wal halali wal haram, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an yang membedakan antara hak dan batil, antara yang halal dan yang haram. Saya bacakan dulu aja ya, baru kita dapat. Bab mulkiyati dikron, dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu. Dikron peringatan, adikro itu wahyu. Yaitu apa? Ayil malaikati tanjilu bil wahyi ilal ambiyai awir rusul yulqunal wahya ilal umam. Yakni malaikat-malaikat yang menurunkan wahyu kepada nabi-nabi atau kepada rasul-rasul, yulqunal wahya yang menyampaikan wahyu itu ilal umami kepada umat-umat. Malaikat itu dijadikan sumpah. Nujron untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan. Al-Izah, yakni untuk menolak alasan, untuk menolak alasan-alasan, dan orang alasan nggak ngaji alasan, ini alasan, dan diberikan peringatan. Wal injar, memberi peringatan. Jadi malaikat turun dengan wahyu itu untuk menolak alasan-alasan orang. Itu enggak bisa bikin alasan-alasan kalau dari Allah. Dan memberikan peringatan, ancaman-ancaman. Minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala. Itu malaikat yang bawa wahyu. Innama tu'aduna lawaqi'un. Innama sesungguhnya tu'aduna yang dijanjikan kepada siapa? Ai kufari Makkah minal basi wal azab, yaitu innama tu'aduna sungguhnya yang telah dijanjikan kepada kufar-kufar Mekah minal basi wal azabi, yaitu hari kebangkitan dan siksaan. Hari kebangkitan dan siksaan. Bangkit, siksaan. Nanti dibahas. Saya bacakan dulu. Lawaqi'un pasti terjadi. Kebangkitan dan siksaan yang diancamkan oleh Allah melalui wahyu yang dibawa malaikat pasti terjadi. Lawaqi' kainun lama halata, ya, pasti terjadi. Tidak diragukan lagi, pasti terjadi. Pasti. Jadi belum tentu bukan, pasti.
Faidan nujumu tumisat, maka apabila bintang-bintang telah dihapuskan, bintangnya dihapus. Apa maksudnya? Muhibanuruha, yaitu telah dihapus cahayanya. Yang bilang dihapus cahayanya. Wa idza sama ufurijat, dan apabila langit telah dibelah-belah, langitnya dibelah-belah. Ai sukot itu telah dibelah, disobek-sobek, langitnya telah disobek-sobek, dibelah-belah. Wa idza jibalu nusifat, wa idza, dan apabila al-jibalu gunung-gunung nusifat telah dihancurkan menjadi debu. Air putikat wasuyirot, maksudnya dihancurkan dan diterbangkan, diterbangkan seperti debu. Pasti terjadi. Wa idza rusulu uqitat, dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktu mereka, bilwawi wabil hamzi badalan, mau pakai hamzah ada misal air jumiat liwaktin, yang dimaksudkan adalah dikumpulkan rasul-rasul itu untuk suatu waktu. Li ayyi yaumin, sampai hari apakah ujilan ditangguhkannya. Air syahadati ala umamihim bit tabrigi. Untuk apa Rasul dikumpulkan? Li syahadati, untuk syahadat, untuk menyaksikan ala umamihim, atas umat-umat mereka, syahadat umatnya. Penting bahasa syahadat itu, syahidiyah itu penting. Bit tabligi, dengan menyampaikan risalah. Ayo saksikan, risalah sudah sampai apa belum? Gitu. Kapan? Liyaumil fasli, sampai hari keputusan, pasal untuk keputusan. Ai bainal khalqi wa yukhadu minhu jawabu ida ai waqa'al faslu bainal khalaqi. Yaumul fasl itu adalah bainal khalqi, antara semua makhluk, wa yukhadu minhu, dan diambil dari lafaz itu jawab, menjadi jawaban. Bahwa al-fasl balik fasl. Ida awaqa'a, yakni terjadi hari keputusan al-faslu bainal khalaqi, di antara para makhluk, keputusan dari para makhluk. Wa ma adraka ma yaumul fasli, dan tahukah kamu apakah hari keputusan itu? Ai tahwilun lisanihi, hari keputusan ialah mempertakutkan bagi keadaan hari itu, hari yang menakutkan. Gunung-gunung diterbangkan, air laut ditumpahkan. Hari itu hari kiamat, hari yang kita takutkan itu ya. Ada lagunya siapa itu? Oh ya, Kang itu sama apa? Nah, pada waktu itu, wailu yauma idzin lil mukadzibin, celakalah, kecelakaan besar. Wail itu celaka besar. Ada sebutan neraka, namanya neraka wail. Orang yang masuk neraka wail itu orang yang celaka besar. Kalau di Sumatera namanya celaka 12. Nolaknya harus pakai serampang 12. Itu gitu. Well, nah, celaka besar yaumaidin pada hari itu siapa? Lil mukadzibina, bagi orang-orang yang suka berbohong, dusta, omong kosong. Nah ini, ai hadza wa idulahum, inilah suatu ancaman untuk mereka.
Kemudian Allah memberikan gambaran. Alam nuhlikil awalin, bukankah kami telah membinasakan al-awalin, orang-orang yang dulu, orang yang awal-awal dulu. Banyak orang yang dibinasakan oleh Allah. Ya kan? Kaumnya Nabi Nuh habiskan, kaumnya Nabi Lut habis, dibinasakan. Kaumnya Nabi Musa dibinasakan. Ya, orang-orang dibinasakan. Kita aja aman. Kita ini aman. Kenapa? Umat Nabi Muhammad itu. Kita suruh lihat deh. Alam nuhlikil awalin. Bukankah orang-orang yang dulu-dulu itu sudah aku binasakan? Dengan apa? Betak dibihim. Disebabkan mereka mendustakan. Tidak berdusta. Bohongin terus. Orang yang bohong-bohongin. Umat dibohongin terus. Jadi kebohongan. Bahaya bohongin. Makanya kalau umat Nabi Muhammad udahlah jujur aja, nggak usah bohong, salah ya salah, bener ya bener ya kan. Orang kok takut salah. Manusia tempatnya salah, diakuin salahnya, tinggal minta maaf. Ya kan? Dosa kepada Allah tinggal istighfar, muhasabah. Orang dulu nggak mau Pak, gengsi. Nakoni kesalahan itu gengsi. Minta maaf yuk gengsi. Gitu. Ya mendustakan, jujur. Kita dibihim. Ahlaknahum, yakni kami telah membinasakan mereka-mereka yang dusta, yang bohong. Suma nutbi'uhumul akhirin, suma kemudian nutbi'uhum, nah kami iringkan terhadap mereka al-akhirina, kepada orang-orang yang akhir. Sama aja. Nanti akan diiringi lagi orang-orang berikutnya yang tukang-tukang bohong-bohong, tukang dusta-dusta itu. Ya, pasti dibinasakan. Begitu. Sampai sekarang masih ada tukang-tukang banyak. Paling sebentar lagi. Masa tandanya tuh, nanti kalau saya jadi bupati, tenang aja. Bendino tak kirim beras. Nanti. Nah, akhirnya kita nggak mau beli beras, Pak. Berangan-angan nunggu nanti kalau saya udah jadi bupati. Parah sampean, kenapa nggak hari ini, saat ini, sekarang di sini, apa yang ada di nanti? Karena didoktrin dengan janji-janji nanti itu bohong, Pak. Kebohongan kalau dibicarakan terus dianggap sebagai kebenaran yang bahaya bohong itu. Bahaya, mengerti semua sebenarnya. Miman kajabu kakufari Mekah, panuhlikuhum lah. Iman kadzabu, dia antara orang-orang yang mendustakan kafir Mekah, seperti orang-orang kafir Mekah. Fanuhlikuhum, lalu kami membinasakan mereka. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Kadzalika demikian itulah mislu fi'lina bil mukadzibin, seperti apa yang aku kerjakan terhadap orang-orang yang suka bohong. Naf'alu bil mujrimin, ya. Yang kami berbuat juga terhadap orang-orang yang berdosa. Bikuli man ajroma, terhadap setiap orang yang berbuat dosa. Bima yustakbalu panuhlikuhum, pada zaman yang dihadapinya, lalu kami membinasakan mereka. Sampai mana tadi, Pak? 18. Satu lagi. Aku masih pas, Pak. Pas. Udah pas. Pas. Sadaqallahul Maha benar Allah yang Maha Agung atas segala firman-Nya.